engkau laku di atas yang gawatnya kaliwat-liwat, Di. Kalau bukan Brahmana Linuwih, tak ada orang yang berani lelaku di sana. Lalu sebaiknya gimana, Ki? Kepu Ijo menawarkan jasa untuk mencarikan warangka yang bisa dipakai oleh Kenarok, tetapi dengan syarat bahwa keris tersebut harus ditinggal di rumahnya. Dan memang itulah yang diharapkan oleh Kenarok. Menitipkan keris tanpa ia yang meminta. Begini, Ki, sebenarnya sangat tidak wajar seorang meninggalkan pusaka kepada orang lain. Tetapi aku melihat sampean bukan lagi sebagai orang lain. Sampean sudah aku anggap seperti saudara tua yang tak tega melihat adiknya dalam kesulitan. Kenarok mulai berkata manis. Kepu Ijo mengangguk-angguk menanggapinya. Karena itulah aku percaya kepada Kakang Kepu Ijo. Kenarok merubah cara memanggil. Dari semula yang menyebut Ki Kepu Ijo, sekarang menjadi Kakang Kepu Ijo. Sebuah pengolah kata yang sangat halus untuk mengambil hati. Percayalah kepada aku, Arok. Kakangmu ini tak akan mengecewakan adiknya. Kepu Ijo akhirnya terbawa alur perasaan yang dimainkan oleh Kenarok. Iya, Kakang, aku sangat percaya. Semoga di pertemuan Madya Chandra yang akan datang, Kakang sudah berhasil mendapatkan warangka itu. Berusahalah sebagaimana keris itu adalah milik Kakang sendiri, berkata Arok memberi kepercayaan penuh kepada Kepu Ijo. Kepu Ijo merangkul pundak Kenarok seraya berkata, pasti Dimas, di pertemuan Madya Chandra itu keris ini sudah berwarangka. Aku berjanji, Di. Setelah selesai semua dibicarakan, Kenarok pun lalu berpamitan kepada Kepu Ijo. Ia kembali ke Tumapel tanpa membawa keris yang diambil paksa dari Empu Gandring. Dengan demikian, tak akan ada yang mencurigai bahwa sesungguhnya Kenarok sedang menjalankan sebuah siasat. Siasat merebut 3 sarana kemuliaan hidup, yaitu tahta, wanita, dan harta yang dimiliki oleh Tunggu Lametung. Selain itu, apabila kabar kematian Empu Gandring sampai menyebar dan didengar oleh penggawa Tumapel, Kenarok pun mempunyai alasan untuk mengatakan tidak tahu menahu sama sekali soal Empu Gandring. Bahkan ia bisa berkata tidak mengenal orang yang bernama Gandring. Menjelang sore hari, Kenarok memasuki gerbang pendopo Tumapel. Setelah menempatkan kuda, ia pun berjalan ke gardu penjagaan yang ada di depan. Beberapa orang prajurit terkejut manakala melihat kedatangannya. Segera mereka semua berdiri sigap dengan sikap menghormat. Selamat datang Gusti Senopati. Hormat kami katur, sapa para prajurit. Terima kasih. Duduklah kalian semua, jawab Kenarok singkat. Para prajurit pun kembali duduk. Mereka mengelilingi Kenarok. Ada juga yang repot mengambil air minum untuk disuguhkan. Kenarok kemudian berkata, bagaimana keadaan di sini selama saya tinggal? Semua berjalan seperti biasa, Gusti. Tidak ada hal yang membuat repot. Syukurlah, semoga Tumapel semakin tentram. Kami juga berharap seperti itu, Gusti. Tumapel yang gemah ripah loh Jinawi. Ada lagi yang menyahuti. Aduh kuncarane, dhuwur guguse jembar wewengkone. Itu bisa terjadi bila kita menghendaki cepat, Kenarok menambahkan. Dan kalian harus siaga untuk yang demikian. Apa kalian sanggup? Serentak, prajurit-prajurit itu menjawab penuh semangat. Kami selalu siap siaga. Enggati sawego diri, Gusti.
Kenarok tersenyum puas, lalu menjabat tangan para prajurit itu satu persatu. Setelah itu ia berjalan menuju bilik prajurit sambil berkata, "Bakti kalian ditunggu oleh Bumi Tumapel tak lama lagi." Akan tetapi kata-kata itu tak segera dimengerti oleh para prajurit. Kenarok memasuki biliknya, merebahkan diri untuk menghilangkan rasa penat setelah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Lelah badan, lelah batin. Tak seberapa lama, ia pun kemudian tertidur. Tumapel malam terlihat tenang. Tak lagi terlihat keramaian. Hanya ada 1-2 pejalan yang melintas di poros Kutaraja. Selebihnya tampak sepi. Sepi yang damai, bukan sepi yang mencekam. Ada suara terdengar memanggil dari luar bilik Kenarok. "Maaf Gusti Senopati, jenengan diminta menghadap oleh Gusti Akuwu." Bergegas Kenarok bangun. Setelah membersihkan badan di pakiwan dan merapikan diri, ia pun menghadap Akuwu Tunggul Ametung di Puri Birgitan. "Hamba menghadap Gusti Akuwu." "Oh Kenarok, silahkan duduklah lebih dekat." "Terima kasih Gusti, sembah hormat hamba katur." "Iya Arok, aku terima hormatmu." "Sembah hamba juga untuk panjenengan Gusti Putri." Kendedes yang duduk mendampingi suaminya tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih Kenarok, salam saya juga untuk kamu." Demikianlah. Selesai berbasa-basi sejenak, mereka lalu terlibat pembicaraan panjang. "Rasanya sudah tak tahan, aku ingin mengetahui kabar apa saja yang kau bawa Arok. Sampai-sampai aku mengutus emban untuk memanggilmu." "Tak mengapa Gusti, justru hambalah yang mohon maaf karena lalai tidak memberitahu kepada Gusti kalau hamba telah tiba kembali," jawab Kenarok. Kendedes pun ikut menyambung, "Maafkan kami yang mengganggu istirahatmu ya, Arok." "Inggih Gusti Putri, tak apa." Tunggul Ametung sekarang langsung berkata pada inti masalah. "Berita baik apa yang bisa aku dengar Kenarok?" "Tentang prajurit baru yang akan paduka wisuda Gusti. Ternyata kesiapan mereka jauh melebihi perkiraan. Mereka sudah terlatih dalam olah kanuragan atau olah gegaman. Mereka sudah memiliki dasar-dasar yang bagus dari sejak awal Gusti. Pun kesetiaan mereka terhadap Tumapel juga sangatlah tinggi. Jadi hamba mohon nanti pada hari wisuda, paduka bisa lebih membuat mereka bangga sebagai prajurit Tumapel," berkata Kenarok dengan jelas, dan membuat hati sang Akuwu sangat senang. "Iya Arok, sekali lagi terima kasih atas pembinaan yang kamu lakukan. Seterusnya bagaimana dengan pemesanan senjata?" "Sudah hamba laksanakan Gusti. Hamba sudah memesan dari beberapa rumah pandai. Sengaja begitu supaya selesai lebih cepat dan segera bisa dibagikan, agar semangat yang telah tumbuh di jiwa mereka para prajurit tidak luntur karena menunggu. Semoga Madya Chandra depan sudah bisa tertata Gusti." Mendengar laporan Kenarok yang disampaikan dengan rendah hati serta bahasa yang santun itu, tidak hanya membuat Akuwu Tunggul Ametung bersenang hati, namun turut pula merasa gembira adalah Kendedes. Sampai-sampai di dalam hati Kendedes Grahita, andai yang jumeneng Akuwu Tumapel itu Kenarok, maka ia yakin bahwa Tumapel akan disegani oleh siapapun. Sebab menurut pemikiran Kendedes, Arok sangatlah berbeda dengan prajurit atau bahkan punggawa Tumapel yang lain. Dia memiliki cara berpikir yang sederhana tapi mengena, cerdas, dan memiliki kesetiaan yang tinggi. Lalu
Tanpa terasa, Kendedes tersenyum ketika alam bawah sadarnya mengalir terbawa lamunan bersama Kenarok. Kendedes terkejut saat aku menyentuh tangan dan berkata, "Nimas, kenapa diam dan tersenyum-senyum?" Tergagap Kendedes menjawab, "Oh, maaf Kang Mas, tiba-tiba sepertinya bayi yang ada di dalam kandungan ini bergerak-gerak, membuat Nimas merasa geli dan malah ingin tertawa." Jawaban Kendedes itu didengar aku sebagai jawaban yang juga menyenangkan, karena itu pertanda bahwa bayi dalam kandungan Kendedes dalam keadaan sehat. "Mungkin anandaku ikut bergembira mendengar berita dari Kenarok, Nimas. Toh dia kelak juga jumeneng sebagai akuku," berkata Tunggul Ametung sambil tertawa. Dan ini melegakan hati Kendedes, karena ia bisa menjawab pertanyaan aku dengan benar. Kemudian, untuk menjaga agar tidak lagi salah bersikap, Kendedes pun berkata kepada Kenarok, "Arok, selain kabar yang membuat kita senang, apakah juga ada berita buruk yang kau dapat, Arok?" Sekilas Arok memandang wajah Kendedes, sebelum akhirnya ia menjawab, "Iya Gusti Putri, ampun Gusti Akuwu. Selain itu semua, hamba juga memberitahu kepada Gusti Akuwu bahwa akhir-akhir ini prajurit Kadiri pacak baris bersiaga di sepanjang tapal wates, Gusti. Hamba belum mendapat keterangan dengan jelas terhadap hal ini. Mengapa Prabu Kertajaya memerintahkan prajuritnya melakukan begitu?" Mendadak, aku berkerut keningnya dan memerah wajahnya. Tampak ada kemarahan di wajah Tunggul Ametung. Ia sama sekali tak suka dengan apa yang dilakukan oleh para prajurit Kadiri. "Apa maksud dari Kakang Prabu Kertajaya? Ia seperti sedang bercuriga terhadap Tumapel," umam Tunggul Ametung. "Iya Kang Mas, kenapa Prabu Dendang Gendis menjadi begitu?" tambah Kendedes. Dalam suasana hati aku yang seperti itu, Kenarok malah menambah rasa kesal dengan berkata, "Ampun Gusti Akuwu, mungkin Gusti Prabu Kertajaya salah menduga dengan beliau mendengar kita menambah jumlah prajurit. Dipikirnya kita akan balelo terhadap Kadiri. Padahal niat kita hanya memperkuat serta memberi rasa aman kawula Tumapel. Kesalahpahaman ini berbahaya jika tidak segera diakhiri, Gusti." "Ini bukan salah paham, Marok. Kertajaya memang selalu menyalahkan aku sejak Paseban Agung dulu. Ia seperti tidak suka kepadaku." "Semestinya tidak begitu, Kang Mas. Tak ada alasan Prabu Kertajaya melakukan begini kepada Tumapel," lagi-lagi Kendedes ikut berkata. "Ampun Gusti Akuwu, kalau masalah ini timbul karena penambahan prajurit, maka hambalah yang harus bertanggung jawab. Dan apabila Gusti berkenan, hamba akan menyelesaikan perkara ini," salah Kenarok. Lagi-lagi Kendedes dibuat terkagum atas sikap Kenarok. Sikap seorang ksatria yang bertanggung jawab penuh akan kewajibannya sebagai senopati ing Alogo. "Selesaikan masalah ini dengan dingin, Narok, tanpa ada pertumpahan darah," Kendedes meminta kepada Kenarok menangani dengan bijak. Akan tetapi berbeda dengan Tunggul Ametung, justru memberi keluasan penuh untuk menggunakan kekuatan prajurit Tumapel. Menanggapi itu, Kenarok berkata, "Maaf Gusti Akuwu, bukan sebab kita takut berhadapan dengan Kadiri, bukan pula hamba takut bersimbah darah. Tetapi jika kita harus bertempur, maka kita akan berada pada pihak yang kalah. Prajurit Kadiri berjumlah besar dan lebih terlatih dibanding prajurit yang kita miliki." Lalu bagaimana sebaiknya, Arok?"
desak Tunggul Ametung. Kenarok terdiam sesaat, berpikir sejenak. Baru kemudian ia menjawab, "Maaf Gusti Akuwu, bila Paduka menyerahkan semua ini kepada hamba, berilah hamba waktu untuk mencari cara penyelesaian yang baik. Tetapi jika tak bisa dengan kebaikan, apa boleh buat? Terpaksa harus menggunakan kekuatan prajurit. Walau begitu, Paduka tak perlu jengkar dari dampar Tumapel. Hamba berjanji akan melindungi Paduka dan keluarga dengan taruhan jiwa raga. Siapapun yang hendak mencelakai Paduka harus berhadapan dengan hamba, Senopati Tumapel." Tunggul Ametung merasa lega. Ia bangga sekali dengan kesetiaan Kenarok yang rela mengorbankan segalanya untuk Tumapel. "Senang sekali aku mendengar prasetyamu, Arok. Dan mulai sekarang engkau aku izinkan untuk keluar masuk Puri Bergitan." "Terima kasih Gusti atas segala penghargaan yang dipercayakan kepada hamba," jawab Kenarok lugas. Kendedes pun tersenyum cerah. Wajahnya jadi berbinar bagai mentari pagi, menebar cahaya hangat pada permukaan tanah. Ia pun lalu berkata, "Sabda Pandita Ratu sepisan dadi tan kena wala-wali. Ingat itu Kang Mas." "Iya nih Mas, Kenarok sekarang sudah menjadi keluarga besar kita." Sama sekali tak terduga kalau aku tiba-tiba berujar seperti itu. Sungguh suatu penghargaan yang sangat tinggi bagi Punggawa Tumapel. Tunggul Ametung begitu percaya kepada Kenarok, sehingga ia terlepas ucapan yang sesungguhnya sangat diharapkan oleh Kenarok. Karena dengan begitu, ia bisa bebas memandang Kendedes kapanpun ia mau. Dan rupanya Kendedes juga mempunyai perasaan yang sama. Terbukti ia menandaskan secara tegas ucapan yang dilontarkan oleh Tunggul Ametung. Malam kian sepi, suasana kian sunyi. Angin pun tak bertiup, seakan bersembunyi. Di atas sana rembulan tertutup kabut. Cahayanya hanya mampu menyinari seperempat langit. "Ya sudah Arok, ini sudah sangat malam. Kau boleh kembali ke bilikmu. Istirahatlah." "Sendiko Gusti Akuwu, hamba pamit." Waktu terus berjalan, berawal detik, menit, jam, hari, pekan, dan seterusnya. Manusia selalu dituntut untuk berubah kepada hal yang lebih baik bagi dirinya atau juga baik bagi orang lain. Demikian pula dengan Kebo Ijo. Ia ingin berbuat baik untuk sahabatnya, yaitu Kenarok. Tetapi hampir 2 pekan, ia berusaha mencari warangka keris titipan Kenarok. Masih juga belum menemukan. Banyak tempat yang sudah didatangi, tapi toh belum juga didapat warangka itu. Sehingga Kebo Ijo berpikir mengembalikannya kepada Kenarok. Lalu suatu hari ia pun datang di Kutaraja Tumapel. "Maaf Dimas Arok, aku tak menemukan warangka itu. 2 pekan aku berkeliling mendatangi beberapa rumah pandai, tetap tak juga mendapatkannya. Sekali lagi maaf." Demikian Kebo Ijo berkata kepada Kenarok. "Tak apa Kakang, terima kasih atas usaha Kakang Kebo Ijo. Nanti suatu saat pasti warangka itu diketemukan," jawab Arok. "Aku menjadi risih karenanya Dimas." "Jangan dipikirkan lagi Kakang. Simpan saja keris itu, anggap sebagai milik sendiri." "Mengapa harus aku yang menyimpan Dimas? Padahal dulu si Adi pernah ingin memiliki sebuah pusaka untuk piantil seorang senopati." "Kakang, bagaimana aku bisa memakai sebuah keris
tanpa warangka. Kalaupun tetap aku simpan di sini, risikonya sangat besar dan membahayakan. Maksud Dimas, risiko yang bagaimana? Bisa saja keris itu diambil seseorang dan digunakan untuk kejahatan. Akibat buruknya akan jatuh kepadaku. Jadi tolong Kakang, aku mohon dengan sangat, simpan saja keris itu. Kebo Ijo termenung. Benar juga kata Kenarok, untuk keris yang sangat ampuh seperti ini tak layak disimpan di dalam bilik prajurit, meskipun bilik seorang senopati. Kemungkinan apapun tentu bisa terjadi. Karena itulah Kebo Ijo lalu sependapat dengan Kenarok. Baiklah Dimas, aku akan menyimpannya untukmu. Dan akan lebih baik lagi jika ada yang bertanya tentangnya, katakan saja itu milik Kakang Kebo Ijo. Dalam hati Kebo Ijo merasa bangga mendapat kepercayaan penuh dari sang senopati Tumapel. Suatu kepercayaan yang tidak diberikan kepada sembarang orang oleh Kenarok. Sebuah pusaka wujud keris yang mempunyai kesaktian luar biasa. Bahkan Kenarok mengizinkan untuk diakui keris itu sebagai kepunyaannya. Sementara kehadiran di pendopo Tumapel yang tanpa tinimbalan Gusti Aku membuat beberapa punggawa dan warangka dalam Linggaryuda sangat ingin mengetahui maksud kedatangan Kebo Ijo. Sehingga kemudian pembicaraan itu pun beralih ke pendopo Agung Tumapel. Ada keperluan yang bagaimana sampai Ki Kebo Ijo datang di pendopo? Demikian Linggaryuda memulai pembicaraan. Maaf Ki Patih Linggar, sebenarnya kedatangan saya ini karena urusan pribadi dengan Dimas Kenarok, dan sama sekali tak berkaitan dengan Tumapel. Begitu rupanya. Tak mengapa Ki, sebagai sesama punggawa saling berkunjung itu sangatlah baik. Bukankah begitu Dimas Sarok? Kali ini Kenarok yang menjawab. Saya sarujuk Gusti Patih. Linggaryuda tersenyum, senyuman semu yang menyimpan syakwa sangka. Apakah keperluan yang ingin engkau sampaikan, Aki Kebo Ijo? Desak Linggaryuda. Ampun Dimas Patih, saya hanya ingin bertanya kepada Kenarok tentang tempat pembuatan warangka pusaka. Apakah Ki Kebo Ijo mempunyai pusaka baru? Benar Dimas Patih, saya mempunyai sebuah keris tanpa warangka. Oh, pastinya keris yang ampuh Ki. Apakah Ki Kebo Ijo tak keberatan kalau kami ingin melihat? Sama sekali tidak, silahkan. Kebo Ijo kemudian memberikan peti kecil yang berisi keris tersebut. Saat itu siang tanpa mendung, suasana panas dengan cahaya yang benderang. Kendati begitu, saat keris dikeluarkan dari dalam peti, ada sinar kebiruan semburat dari sebuah keris. Tentu mereka yang ada menjadi silau karena gemerlapnya cahaya itu. Bagus sekali keris Ki Kebo Ijo ini. Aura kesaktiannya sangat tinggi. Sungguh sangat beruntung engkau Ki. Pujian demi pujian yang mengalir dari banyak orang membuat Kebo Ijo kian bangga dengan apa yang dilakukan. Walaupun keris itu bukanlah miliknya, tetapi semua mengatakan ia sangat beruntung. Sehingga namanya sebagai orang yang memiliki banyak pusaka semakin tersohor di telatah Tumapel. Kebo Ijo juga menganggap bahwa Kenarok adalah orang yang patut ia hormati. Kenarok sama sekali tak menunjukkan sifat iri hati tatkala banyak orang memuji dirinya sebagai pemilik keris ampuh. Bahkan yang tak diduga, Kenarok pun ikut memujinya. Keris milik Kebo Ijo memang bukan pusaka biasa Kakang Linggaryuda. Dari cahaya yang terpancar kebiruan itu menunjukkan kadikdayan linuwih yang tersimpan di dalamnya. Pusaka pinilih yang semestinya dimiliki penguasa tertinggi.
sebagai tindihing nagari. Itulah pujian yang dilontarkan oleh Kenarok saat bercakap dengan Warangka Dalem Linggaryuda. Engkau benar Dimas Sarok. Seharusnya keris itu menjadi tindih nagari yang digenggam oleh seorang Mahaprabu. Kenarok mengangguk-angguk. Kemudian berkata kepada Kebo Ijo, berhati-hatilah Kakang Kebo Ijo. Jaga dan lindungi pusaka itu. Gunakan hanya untuk melindungi diri atau saat Kakang memimpin prajurit ing payudan. Mendengar kata-kata Kenarok, sebenarnya hati Kebo Ijo merasa heran. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu pandai menyimpan kebanggaannya sendiri, dan malah kebanggaan itu diberikan kepada orang lain. Cara berpikir Kebo Ijo memang berbeda dengan Kenarok. Kebo Ijo menganggap Arok terlalu rendah hati dan lugu. Tetapi sebaliknya, Kenarok menganggap Kebo Ijo terlalu lugu dan bodoh. Kebo Ijo mabuk dengan pujian, sampai tak mampu berpikir panjang terhadap perubahan suasana, apalagi terhadap pemikiran seseorang. Kebo Ijo berangan-angan tentang bagaimana harus bertingkah laku sebagai orang yang dikagumi, orang yang mendadak sakti karena memiliki pusaka pinilih. Tak lama setelah percakapan di pendopo selesai, Kebo Ijo berpamitan kepada semua orang dengan kegagahan yang dibuat-buat. Dengan senyuman lebar, Kebo Ijo melangkah melewati gerbang pendopo yang diantar oleh Kenarok. Sebuah peti kecil, panjang, tampak dibawa dengan bangga. Melewati gardu penjagaan yang biasanya ia sempatkan singgah, kali ini Kebo Ijo hanya melambaikan tangan sebagai tanda hormat kepada para prajurit jaga. Begitu sesampai di luar gerbang, ia malah sempat menyuruh seorang prajurit untuk mengambilkan kudanya. Saat itu, Kebo Ijo benar-benar menikmati kehormatan yang datang secara tiba-tiba. Aku pulang, Dimas. Semoga setelah ini aku segera mendapat warangka untuk keris ini ya, dan tak lagi menanting peti kemana-mana, pamitnya kepada Kenarok sambil tertawa. Sementara menanggapi ulah serta sikap Kebo Ijo yang seperti itu, Kenarok tersenyum dan berkata, apapun keadaannya, besok pada saat kawisudan, Kakang Ijo harus datang beberapa hari lebih awal dari prajurit lainnya. Kalaupun warangka itu belum didapat, Kakang bisa bertanya kepada prajurit yang datang dari seluruh wewengkon Tumapel ini. Benar begitu, Kakang? Engkau memang cerdas dan pintar, saudaraku. Sama sekali tak terpikir olehku tentang suasana di kawisudan besok lusa. Tahu begitu, aku tak kemana-mana kemarin mencari warangka tersebut. Kau memang pintar, adikku, Arok. Kenarok lalu menepuk pundak Kebo Ijo seraya berkata, pulanglah Kakang, nikmati kebahagiaan Kakang sebagai Kebo Ijo baru, Kebo Ijo yang dikagumi banyak orang. Puji Kenarok mengiringi kepulangan Kebo Ijo yang langsung menghentak lis kudanya untuk berlari dengan cepat. Kenarok diam menatap Kebo Ijo sampai lenyap dari pandangan. Dalam hati ia tertawa, menertawakan kebodohan manusia yang terlena hanya karena pujian dan benda titipan. Kebo Ijo masuk dalam catatan Kenarok sebagai bebanten, orang yang harus menjadi korban demi sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi karena ambisi dan nafsu memiliki kekuasaan, kekayaan, juga kepuasan. Kenarok kembali masuk ke dalam halaman pendopo. Melewati samping pendopo, Kenarok menuju dalam kepatihan. Kali ini ia berkunjung di kediaman Warangka Dalem Tumapel, yaitu Linggaryuda. Terlihat di serambi depan beberapa perkutut yang sedang manggung dari dalam kurungan yang indah. Suara bagus menenteramkan hati pemiliknya. Bersahutan
di antara peksi-peksi. Linggar Yuda tak melihat kedatangan Kenarok. Ia sedang sibuk bercanda dengan peksi perkutut yang diturunkan dari gantangan. Sebelum menyapa, Kenarok berpikir tentang apa yang akan dibicarakan nantinya. Bagaimanapun orang ini harus diperhitungkan, karena Linggar Yuda adalah sesulih Aku Tunggul Ametung. Bila sang Aku sedang tidak berada di pendopo agung Tumapel. Kenarok ingin memastikan apa sikap Linggar Yuda bila ia melakukan rencana yang akan segera dilaksanakan. Linggar Yuda, pendukung atau penghalang?